Panji Gumilang Al Ya. Zaitun resmi ditahan, Pak. Kasihan tuh, Pak. Anaknya Ya. juga mau ditahan juga, Pak. Anaknya juga mau ditahan karena ada uang masuk ke rekening anaknya, ya kan? Ngeri loh, Pak. Ngerti. Ya, waduh, ini gimana nih sebentar ya. Ini sebelum Gajah Mada lewat ya. Jadi saudara, ada yang miris ya saudara ya. Saudara lihat ya, ini benteng Islam moderat terakhir. Panji Gumilang ini ya. Sekarang kalian orang Kristennya masih ribut Trinitas Yohanes Sabelian. Saya mah kagak ngerti ya kalian orang Kristen betapa IQ-nya kalian macam gorila, nggak beda sama kartun-kartun ini ya, cara berpikir kalian saling bidah membidahkan. Lalu ada yang sok-sokan, kamu pelajari dulu apa arti bidah, kamu tahu nggak bidah itu apa? Kamu yuk debat sama saya tentang bidah sama saya sini. Kalian debat tentang bidah sama saya. Kamu menang tak kasih 10 juta kamu yang ngomong tadi ya. Pelajari dulu bidah itu apa. Geblek ini orang ya. Saya sangat kecewa ya. Panji Gumilang ditersangkakan dan artinya pemerintah memang dikuasai oleh NU radikal. NU yang mayoritas memang radikal dan tidak toleran. Seperti sesuai penelitian tadi saya sebut, Dr. Paul Zhang, Profesor Meissner, dan Dr. Burhanuddin Muhtadi. Itu, bentar ya, saya lagi mau tampilkan yang Panji Gumilang ya. Ditahan beneran loh Pak, kasihan loh Pak. Kasihan loh Pak tuh Pak. Panji Gumilang Al Zaitun resmi ditahan Pak. Kasihan loh Pak. Anaknya juga mau ditahan juga Pak. Anaknya juga mau ditahan karena ada uang masuk ke rekening anaknya ya kan. Ngeri loh Pak. Ngerti. Ya, waduh, ini gimana nih sebentar ya. Ini sebelum Gajah Mada lewat ya. Jadi saudara, ada yang miris ya saudara ya. Saudara lihat ya. Ini benteng Islam moderat terakhir. Panji Gumilang ini ya. Sekarang kalian orang Kristennya masih ribut Trinitas Yohanes Sabelian. Saya mah kagak ngerti ya kalian orang Kristen betapa IQ-nya kalian macam gorila, nggak beda sama kartun-kartun ini ya, cara berpikir kalian saling bidah membidahkan. Lalu ada yang sok-sokan, kamu pelajari dulu apa arti bidah, kamu tahu nggak bidah itu apa? Kamu yuk debat sama saya tentang bidah sama saya sini. Kalian debat tentang bidah sama saya. Kamu menang tak kasih 10 juta kamu yang ngomong tadi ya. Pelajari dulu bidah itu apa. Geblek ini orang ya. Saya kasih tahu ya, di Alkitab yang bikin kamu masuk neraka cuma 2. Kalau kamu tidak diakonia dan kamu tidak mengampuni, auto neraka, saudara. Ya, yang lain itu tafsir. Kalau kamu tidak diakonia dan tidak mengampuni, masuk neraka, auto neraka. Ya. Oke, Gajah Mada, lanjut. Selamat malam. Ya, malam. Pastor Zhang dan semuanya. Ya, saya kaget jadi mendengar Panji Gumilang ditersangkakan dan ditahan juga ya. Ya kan udah bilang 70%, karena Ade Armando diem sih, nggak. Si Nong itu kurang kencang, si Nong itu. Ya, tapi kita suarakan saja. Jadi kalau pemerintahnya ya ada NU-nya, ya, sama seperti MUI ada NU-nya, sama seperti yang saya sudah sampaikan bahwa NU itu adalah mitos. Kalau dibilang kalau dibilang toleran itu mitos sesuai penelitian Burhanuddin Muhtadi dan Meissner, Profesor Meissner, maka itulah penyebabnya selama ada NU, ya. Jangan Jadi lupa dong Pak, sesuai dengan sabda Doktor Nabi ke-26. Jangan lupa. Oh ya. Iya. Sampai ke-26 juga peneliti juga. Channel ini juga peneliti juga ya. NU ini sering disuarakan di channel ini. Iya. Nanti kalau kemana-mana jangan lupa Pak, juga Doktor Nabi ke-26 ya kan. Bahwa NU itu sudah semakin. Ya. NU setuju, Pastor ya. Dr. Paul Zhang. Iya. Perlu ada di zaman ini ya. Terlepas Paul saya bilang 70% pasti masuk Panji Gumilang. Ya. Kecuali Cokro TV teriak yang keras. Ade Armando nggak mau sih cari selamat juga nih. Ade Armando saya kecewa juga nih sama Ade Armando nih.
Ya, tapi memang kita susah kalau mau ke Cokro TV atau mau apa mengharapkan Cokro TV, Ade Armando atau yang lain ya. Iya, si Di Rudi Indonesia Kamri aja, susah. si Rudi Kamri aja ikut ngutukin Panji Gumilang. Saya mah, aduh, saya dari kemarin mau telepon lupa terus ya si Rudi Kamri itu. Ya. Kenapa lu jadi belain, jadi ngutukin Panji Gumilang itu? Jadi ya dia mungkin belum siap bahwa mendengar bahwa Quran itu bukan kalamullah ya, gitu belum siap dia. Padahal itu kan bisa Tapi kan diperdebatkan. Buya Sakur juga bilang sama, Pak Kajamada. Iya. Makanya dengan kondisi seperti ini kan ada pesan yang saya tangkap ya. Iya, bukan Bahwa cuma Panji Gumilang, Buya Sakur juga ngomong. ya tapi kan ya betul. Jadi maksudnya negara ini kan jadi sering dikatakan toleransi ya. Bagaimana budaya berpikir toleran itu dikembangkan, dimasyarakatkan di Indonesia, ya mulailah dengan tidak mempersekusi Panji Gumilang dan apologet yang lain sebenarnya. Karena dari situlah terjadi perdebatan dan dari situlah memperkaya wawasan ya, dan kasanah orang Indonesia seperti zaman Majapahit. Ya. Di mana Borobudur, rumah ibadahnya Buddha, berdampingan dengan Candi Prambanan, dibangun dengan besar dua-duanya, bahkan terjadi sinkretisme di antara agama Hindu dan Buddha itu, dan Islam juga boleh masuk. Itulah yang terjadi, toleransi itu. Mungkin sinkretisme dianggap salah, tapi idenya adalah, kan belum tahu zaman dulu itu bagaimana bertoleransi. Nah, Panji Gumilang ini, untuk orang yang IQ-nya tidak gorila, ya, itu mencerdaskan. Justru orang berpikir, dan dia senior, alumni pondok pesantren Gontor, mantan Raja Kadrun sebutlah dengan NI-nya, lalu sadar ya, mulai dengan menyanyikan lagu Salam Alehem. Nah, orang-orang seperti ini harusnya tidak terlihat seperti dipersekusi oleh negara. Apakah gara-gara Panji Gumilang toleran terhadap Israel, Megawati jadi malu sekali, gitu kan? Kan tadi terkontras sekali gitu. Ideologi anti-Israel itu jadi kontras gara-gara Panji Gumilang. Sementara dia pondok pesantren Al-Zaitun itu terhadap Israel sudah toleran dan terbuka. Dan itu bagi negara yang ingin maju perlu dukungan Israel. Karena mereka kuat secara teknologi juga ekonomi. Tadi ada yang menyebut ya, bahwa ini seperti Yahudi radikal gitu di siapa namanya Indonesia itu ya, Kadrun itu ya. Tapi sebenarnya ya tidak persis benar, kan langsung dijawab oleh Dr. Paul Zhang ya, bahwa orang Yahudi itu terbuka untuk berdebat ya. Dan memang sekarang pun di Israel ya, Benyamin Netanyahu punya partai Likud ya. Di demo gila-gilaan, iya. Ya, dia diakui bahwa dia adalah pemimpin kanan, ya, pemimpin kanan. Memang Israel itu adalah negara kanan. Bayangannya seperti PKS memimpin Indonesia, kurang lebih seperti itu. Tetapi di sana masih kelihatan intelektualnya Benyamin Netanyahu itu. Jadi kalau ada Israel radikal yang rambutnya dipelintir-pelintir itu menyerang Kristen, evangelism, ya, yang sering ngabar Injil kepada orang Yahudi, ya, selalu dilindungi oleh Benyamin Netanyahu. Toleransinya itu yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Jadi akhirnya Israel itu teredukasi untuk menjadi negara yang sekalipun dia negara kanan, ya, penguasaannya dari kanan,
radikal agama, ya, tetapi dia toleran. Nah, sekarang ini saya lihat negara ini gagal, bahkan mungkin nggak tahu. Negara nggak tahu bagaimana mendidik rakyat Indonesia seperti zaman Majapahit, di mana masyarakat Indonesia toleran dan Indonesia bisa menjadi besar. Indonesia ini beruntung loh merdeka atau beruntung dijajah Belanda, ya, sehingga wilayah Majapahit bisa di-cover lagi ketika dikembalikan ke Indonesia. Maksud saya ketika Jepang dibom, itu silakan nonton Oppenheimer, itu film laris ya di Amerika, box office. Di sana sebenarnya ya sebulan sebelumnya, jadi kalau kita kan merdeka 17 Agustus, sekitar 16 Juli ya, itu terjadi pertemuan Presiden Amerika dengan Jepang. Saat itu di kantong Presiden Amerika sudah ada laporan bahwa percobaan nuklir, tes nuklir pertama Oppenheimer itu berhasil. Artinya Amerika tidak perlu lagi memberikan konsesi kepada Jepang. Udah langsung nggak ada konsesi ke Jepang, menyerah harus tanpa syarat. Jepang nggak mau ya dibom. Nah, itulah membuat Indonesia merdeka. Karena dibom itu. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Justru Indonesia diberikan konsesi menjadi wilayah Jepang. Karena Jepang itu berani mati. Ya dia pada saat itu yang penting dia bunuh tentara Amerika sebanyak-banyaknya. Dan itu dilakukan oleh tentara samurai Jepang. Dan banyak korban tentara Amerika, banyak sekali. Itulah makanya dijatuhkan bom atom itu. Karena korbannya banyak sekali. Nah, jadi beruntung sekali Indonesia ini ya. Beruntung seperti ada invisible hand yang membuat tiba-tiba Oppenheimer keturunan Yahudi berhasil dia membuat bom atom itu di tanggal 6 sebelum berunding dengan Jepang, sehingga tidak ada konsesi kepada Jepang yang merugikan Indonesia. Konsesi lain ada, yang merugikan Cina ada, dia dipegang sama Jepang. Tapi yang merugikan Indonesia tidak ada. Jadi Indonesia itu seperti diulang. Kalau dulu Majapahit bisa besar, sekarang diberikan kesempatan lagi. Negara Indonesia, wilayah Majapahit itu dikembalikan. Setelah itu ya bagaimana mengisinya? Salah satunya kita harus, ya karena dari sejak zaman Majapahit kan sudah terdiri dari berbagai macam kepercayaan dan agama. Suka atau tidak harus ada toleransi. Harus ada orang-orang yang seperti Panji Gumilang itu justru di-encourage, bukan namanya ditahan atau ditersangkakan. Kalau politikus nasional seperti itu ya gagal mengedukasi rakyat bagaimana bersikap toleran, ya memang politikus itulah sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap radikalisme di Indonesia, benar. Kalau saya sih menganggapnya seperti itu. Sehingga ya kalau ada partai anti Israel, orang yang yang sebut tidak toleran, masih nuansanya kadrun, jangan dipilih. Karena sekarang sudah mau sebutlah 6 bulan lagi barangkali kan. Bulan Oktober hanya beberapa bulan lagi untuk menentukan siapa presiden, siapa capres dan cawapres. Setelah itu dilanjutkan lagi, tidak terlalu lama dengan yang lainnya, pilkada gitu. Jadi kalau Indonesia mau besar, Indonesia mau mengembalikan kejayaan Majapahit, rakyat harus diedukasi bagaimana bersikap toleransi dan ada dialog. Jadi harusnya tuh dialog. Kalau NU Rudy Kamri tidak setuju, maka ulama-ulama seperti Rudy Kamri dialog, debat. Kita pengen lihat dengan Panji Gumilang. Itunya kan tidak kita lihat sebenarnya.
debat tersebut tidak kita lihat di antara para ulama yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi saya sangat kecewa ya, Panji Gumilang ditersangkakan, dan artinya pemerintah memang dikuasai oleh NU radikal. NU yang mayoritas memang radikal dan tidak toleran. Seperti sesuai penelitian tadi saya sebut, Dr. Paul Zhang, Profesor Meissner, dan Dr. Burhanuddin Mutadi. Itu aja. Terima kasih, Pak. Halo? Mana nih? Kurang panjang. Yang lain pada kemana nih? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.